Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar untuk tema 1, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Kita akan belajar mengenai keragaman budaya masyarakat, mengenai keragaman transportasi masyarakat, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya kalian simak gambar berikut ini. Nah, tahukah kalian nama kapal berikut? Iya, kapal berikut adalah kapal pinisi. Kalian bisa lihat di buku tema kalian, di buku paket, halaman 158 sampai 159. Nah, selanjutnya, kapal pinisi merupakan kapal kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Kapal pinisi merupakan kapal yang sangat istimewa. Seluruh bagian kapalnya ini terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Nah, kapal pinisi ini umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Nah, kapal pinisi ini biasanya dulunya itu dipakai sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun di era yang sekarang ini, era modern, kapal pinisi ini berubah menjadi kapal pesiar yang sangat mewah. Nah, nenek moyang kita ini adalah seorang pelaut. Nenek moyang kita mampu berjaya dengan konsep kemaritimannya. Maka sudah seharusnya kita sebagai penerus, kita juga bisa berjaya. Nah, kita sebaiknya memanfaatkan potensi-potensi yang ada dengan maksimal, tetapi juga harus bertanggung jawab. Nah, selanjutnya, ini adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Keragaman budaya lokal Indonesia ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman agama atau religi, yang terakhir adalah keragaman seni dan budaya. Nah, untuk keragaman suku bangsa, ini Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa Indo. Sedangkan untuk keragaman bahasa, Indonesia memiliki bahasa yang berbeda di setiap daerah. Akan tetapi, Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sedikit penjelasan mengenai keragaman agama, bahwa Indonesia ini memiliki 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan terakhir adalah Konghucu. Selanjutnya, keragaman seni dan budaya. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni musik, seni tari, dan masih banyak lagi. Nah, berikutnya, ini adalah dampak dari keragaman dari segi kebudayaan. Dampaknya adalah karena mudahnya pengaruh luar itu masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia ini lebih mengenal budaya asing. Contohnya, masyarakat Indonesia mereka lebih mengenal musik-musik seperti R&B, hip hop, musik jazz daripada musik-musik karawitan. Nah, yang kedua, ini tontonan dan adegan dalam film yang tidak pantas. Ini membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sekarang kalau kalian bisa lihat di TV, di sinetron, itu banyak sekali artis-artis dalam negeri maupun masyarakat itu menganggap hal-hal yang ada di film itu adalah sebagai gaya hidup. Padahal sebenarnya menurunkan moralitas bangsa. Nah, yang ketiga, ini dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Yang keempat, timbulnya beraneka kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Nah, berikut selanjutnya. Ini adalah contoh budaya asli Indonesia. Ada tari kecak, ada reog, dan masih banyak lagi. Nanti kalian bisa mencari referensi di internet ataupun mencari informasi di buku yang lain. Nah, berikut ini adalah contoh budaya hasil percampuran atau peleburan dengan budaya luar negeri. Ada dan ada barongsai. Tentunya kalian pernah lihat ya, mungkin melihat langsung ataupun melihat di televisi. Nah, selanjutnya ini. Kalian tentunya tahu bahwa Indonesia selain negara maritim,
negara kepulauan. Nah, Indonesia ini disatukan oleh laut sehingga sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Adapun alat transportasi yang efektif adalah pesawat terbang dan kapal. Ini adalah peta penerbangan Indonesia. Kalian bisa lihat. Nah, ini selanjutnya adalah contoh bandara di Indonesia. Bandara itu adalah tempat berhentinya pesawat-pesawat terbang. Nah, ada Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar, ada Bandara Internasional Juanda di Bali, ada Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta, ada Bandara Soekarno-Hatta di Banten. Ini adalah sebagian kecil contoh bandara yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi bandara-bandara yang ada di Indonesia, nanti kalian bisa mencari informasi lebih jauh di internet. Nah, ini adalah jalur pelayarannya. Dan ini adalah contoh pelabuhan yang ada di Indonesia. Ada pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, ada pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, dan ada pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Hanya sebagian saja dari contoh pelabuhan yang ada di Indonesia. Nanti kalian bisa cari di internet ataupun mencari referensi yang lain juga. Nah, selanjutnya ini adalah contoh pengambilan keputusan. Jadi, kalian bisa lihat gambar di sebelah kanan itu ada dua orang anak dan orang tua. Mereka sedang berdiskusi mengambil keputusan atas sesuatu hal. Nah, ini adalah contoh dari pengambilan keputusan atau contoh musyawarah di rumah. Apa saja yang bisa dimusyawarahkan di rumah? Ada beberapa. Misalnya ada musyawarah atau pengambilan keputusan untuk pembagian tugas di rumah. Kemudian ada contoh musyawarah menentukan tempat berlibur. Atau mungkin bisa jadi musyawarah menentukan hadiah ulang tahun untuk adik atau untuk ayah, untuk ibu, dan masih banyak lagi. Selain di rumah, pengambilan keputusan juga banyak kita jumpai di sekolah, di masyarakat, dan bangsa dan negara. Nah, contohnya kalau di rumah tadi sudah ada ya, Bu Arni sudah memberi contoh, ini pengambilan keputusan di sekolah. Contohnya untuk di sekolah kita sering menjumpai pemilihan ketua kelas. Terus kemudian ada pembagian regu piket, ada pembagian regu kelompok, dan masih banyak lagi. Kemudian di masyarakat, ini contohnya ada pemilihan ketua RT, ada penentuan jadwal ronda, penentuan tanggal kerja bakti lingkungan. Ini juga masih banyak lagi contoh-contohnya. Kemudian untuk pengambilan keputusan bangsa dan negara, di sini ada pemilihan presiden, ada pemilihan kepala daerah, dan masih banyak lagi juga. Nah, selanjutnya untuk tugas hari ini, yang pertama, kalian tulis dan jelaskan secara singkat saja 3 contoh budaya asli Indonesia. Tadi di atas Bu Ari sudah memberi contoh sedikit, nanti kalian bisa mencari yang lainnya lagi. Kalian jelaskan singkat saja. Kemudian yang kedua, jelaskan nama bandara dan pelabuhan yang ada di Jawa Timur. Kalian nanti bisa buka peta atau mencari referensi lain. Kalian cari bandara di Jawa Timur itu apa saja. Kemudian pelabuhannya di Jawa Timur itu apa namanya, letaknya ada di mana. Kemudian yang ketiga, tuliskan 3 contoh pengambilan keputusan. Di sekolah nanti kalian tulis 3 contoh, bangsa dan negara nanti kalian tulis 3 contoh juga. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya.